Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Sahabat Amca, sahabat anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nama Allah Al-Qarib. Al-Qarib. Apa itu Al-Qarib? Ya, sebelum itu kita bercerita dulu. Ketika perjalanan ke Turki, ya, kita pernah mendatangi museum Topkapi, ya. Museum Topkapi. Di sana ternyata ada majelis musyawarahnya sultan-sultan Turki ketika itu. Dan salah satu majelisnya itu di belakangnya sini ada jendelanya, ya, ada jendelanya di sini, dan di situ, ya, terkadang sultan hadir di majelis mereka, terkadang sultannya tidak hadir, tapi dari belakang jendela bisa jadi sultan tahu, sultan mendengar. Tujuannya apa? Agar orang-orang di majelis ini tidak berkata-kata yang buruk, tidak merencanakan hal-hal yang tidak baik. Itu tujuannya. Sehingga teman-teman, ternyata ketika seseorang merasa bahwasanya ada orang yang mengawasi dan yang mengawasi itu dekat, maka dia akan bisa berbuat baik. Dia akan lebih bisa menjaga diri dari kemaksiatan dan kesalahan. Nah, biasanya orang-orang kalau dalam agama kita pengen berbuat maksiat itu delik-delik, itu harus bersembunyi, mencari tempat yang kira-kira tidak bisa ditemukan orang lain, ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha dekat. Allah berkata di dalam surat Saba ayat 50, Innahu sami'un qaribun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha dekat. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan tentang ayat ini, qaribun min kulli mutakallimin. Allah itu dekat dengan setiap orang yang berbicara. Allah dekat. Yasma'u kullama yantiqu bihi. Allah mendengar setiap apa yang diucapkan oleh seseorang. Entah dia di tengah hayalan rame, entah dia sedang sendirian, Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepadanya dari urat nadi yang ada di lehernya itu. Sangat dekat sekali. Allah adalah Al-Qarib. Dan kedekatan Allah itu ada dua. Yang satu adalah kedekatan umum, yang dua adalah kedekatan khusus. Kedekatan umum itu bagaimana? Kedekatan umum itu untuk semua orang, ya, entah orang kafir, entah orang yang beriman, Allah dekat. Dengan makna Allah tahu apa yang dilakukan, Allah tahu apa yang dia ucapkan, Allah mengawasi setiap gerak-geriknya, Allah menyaksikan setiap perilaku dan tingkah lakunya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dekat dengan makna umum, ya. Dan Al-Qarib, dekat dengan makna khusus, adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersikap kepada hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang soleh, para muttaqin, maka Allah dekat, qarib, dengan makna khusus, yaitu Allah ada rasa cinta. Kedekatan Allah itu ada rasa cinta dengan orang yang taat. Kedekatan Allah ada pertolongannya. Kedekatan Allah ada pemotivasinya. Kedekatan Allah dengan mengabulkan doa-doanya, menerima amal ibadahnya, dan memberi pahala. Ini kedekatan Allah kepada orang-orang khusus ini. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, wa hadzal qarib la tudriku lahu haqiqatan wa innama tu'lamu atharuhu min lutfihi bi 'abdihi. Ya. Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat itu kita tidak tahu seberapa dekat Allah dengan kita. Akan tetapi asar-asarnya atau efek-efeknya itu ada. Yaitu kedekatan Allah dengan kelembutan Allah kepada para hambanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap dosa itu harusnya dihukum oleh Allah, tapi banyak yang diampuni oleh Allah. Wa inayatihi bihi. Allah perhatian dengan seorang hamba. Kadang kita susah, tahu-tahu ada datang pertolongan dari jalan yang kadang nggak kita sangka-sangka.
Wa taufiqihi, Allah dekatnya itu dengan taufik, membimbing. Oh, lakukan ini saja, jangan lakukan itu, nanti begini begini begini. Kita dapat taufik, dapat ide. Wa tasdidihi, kita diberi petunjuk, diberi arahan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara efek kedekatan Allah adalah Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Wal isabati lil abidin, Allah beri pahala orang-orang yang melakukan amal ibadah. Ini adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu tidak bertentangan dengan sifat Allah yang maha tinggi. Allah tetap tinggi, tapi tetap Allah itu dekat sekali. Ya. Dan ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa efeknya kalau kita mempercayai bahwasanya Allah itu dekat? Ya, Allah itu dekat dengan kita, melihat kita, mengawasi kita, menolong kita, akan mengabulkan doa kita, cinta kepada kita, menolong kita, memotivasi kita, menerima amal ibadah kita, memberikan pahala pada kita. Apa efeknya kalau kita beriman dengan itu? Efeknya, kata para ulama, kita akan tenang karena Allah perhatian dengan kita. Ketika kita sendirian, kita akan tenang, Allah akan menemani kita. Makanya salah satu doa orang yang bersafar adalah antas sahibu fis safar, ya Allah, Engkau adalah teman di kala safar. Ya. Jadi teman itu adalah yang menolong kita saat kita kesusahan, yang membimbing kita saat kita bingung, ya, yang mengingatkan kita saat kita lupa, yang membantu barang bawaan kita. Itu teman ketika kita sedang bepergian. Dan Allah adalah teman di kala safar, akan membimbing kita, akan mengurusi kita, akan memudahkan segala urusan kita. Kalau kita bingung, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara efek kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Qarib, Allah Maha Dekat, maka kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah pasti akan mendengar doa kita, karena kita tahu pasti Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Demikian, ini adalah nama Allah Al-Qarib, innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.